Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin, 4 Oktober tahun 2021 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas MIPA. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa, serta tokoh pendiri dan sivitas akademika Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Senat Akademik Fakultas MIPA.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Koordinator Tata Usaha Fakultas MIPA. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Dekan Fakultas MIPA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Rektor Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo SHM, yang kita hormati Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat, yang kita hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, yang kita hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor, yang saya hormati ke seluruh Wakil Rektor, yang saya hormati Sekretaris Universitas 11 Maret, yang saya hormati seluruh Dekan dan Wakil Dekan, yang saya hormati seluruh Ketua dan Sekretaris Lembaga, yang saya hormati seluruh Direktur dan Wakil Direktur, yang saya hormati seluruh Kepala Biro, yang saya hormati seluruh Kaprodi, yang saya hormati seluruh dosen, yang saya hormati seluruh tenaga kependidikan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat, sehat, nikmat sempat, sehingga kita menghadiri apel pagi bagi pegawai UNS secara daring. Pada apel pagi ini kami sampaikan berkaitan program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs). Program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs) merupakan program kebijakan pemerintah yang implementasinya membutuhkan peran serta perguruan tinggi sebagai jajaran akademiknya. Universitas 11 Maret dalam mewujudkan visi misi yang berorientasi pada program internasionalisasi, salah satunya dengan aktif dalam pelaksanaan program SDGs yang merupakan komitmen internasional. Jejaring SDG Center yang berbasis pada perguruan tinggi seluruh Indonesia akan semakin mempercepat pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi baik, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanggulangan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Sesuai arahan Kepala Sekretariat Nasional SDGs, peran perguruan tinggi sebagai SDG Center antara lain memberikan pengetahuan, inovasi, dan solusi untuk SDGs, menciptakan pelaksanaan SDGs saat ini dan yang akan datang, mendemonstrasikan, mengadopsi, dan mengimplementasikan SDGs dalam tata kelola, operasionalisasi, dan budaya, dan mengembangkan kerjasama kepemimpinan antar sektor untuk memandu dalam merespon SDGs. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, dalam pelaksanaan peran perguruan tinggi tersebut, seluruh unit fakultas, sekolah, dan lembaga di lingkungan Universitas 11 Maret akan terlibat dalam program kegiatan lintas disiplin dan lintas keahlian secara komprehensif integral. Sebagai bentuk nyata dari komitmen dalam pelaksanaan peran Universitas 11 Maret, maka Fakultas MIPA telah membentuk SDG Center. Langkah konkret Fakultas MIPA sebagai host SDG Center di Universitas 11 Maret adalah telah berhasil menginisiasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM berbasis SDGs di program studi S1 Ilmu Lingkungan. Program kegiatan perdana yang telah dilaksanakan di SDG Center adalah Seminar Nasional SDGs yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 yang mengambil tema Reputasi Perguruan Tinggi Berbasis SDG Center sebagai akselerator menuju World Class University. Hal ini sebagai langkah awal agar program kegiatan SDG Center dapat dijadikan kontributor
yang signifikan dalam mempercepat pencapaian UNS menuju World Class University, serta dapat memberikan kontribusi terhadap indikator QS-BUR maupun QS-AUR. Program-program yang berafiliasi dengan lembaga internasional berkait dengan pencapaian 17 tujuan SDGs merupakan langkah nyata UNS sebagai lembaga perguruan tinggi yang terrekognisi skala internasional, sehingga konsekuensi logisnya UNS akan menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi secara global. Hal inilah yang merupakan strategi pencapaian World Class University berbasis kegiatan proaktif program SDGs. Harapan kami, SDG Center dapat menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya atau core competence, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pencapaian program strategis PTNBH UNS berbasis IKU, serta akselerasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Diharapkan dapat terrealisasi dengan baik dengan adanya SDG Center. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya pada apel pagi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan berkenan pada pelaksanaan apel pagi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Kepala Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, doa pada kesempatan ini akan saya hantarkan dalam keyakinan agama Islam. Kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dimohon berkenan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi yang Maha berdiri sendiri. Wahai Zat yang Maha Esa lagi Maha tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan kami, wahai junjungan kami, wahai penolong kami, wahai puncak kecintaan kami, wahai pencipta diri kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, ampunilah, kasihanilah dan maafkanlah kami dari kesalahan yang Engkau tahu. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya Allah, Zat yang mengubah-ubah hati, ubahkanlah hati kami untuk mentaati-Mu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agama-Mu. Ya Allah, sesungguhnya hati kami, ubun-ubun kami, dan anggota badan kami ada di tangan Engkau. Janganlah Engkau serahkan ia sedikit pun kepada kami. Manakala Engkau melakukan yang demikian, maka jadilah Engkau sebagai penolong kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah pada kami kebatilan itu kebatilan, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada Engkau, cinta kepada utusan Engkau, dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, serta cinta kepada amalan yang menyampaikan kami pada mencintai Engkau. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu sebagai sesuatu yang paling kami sukai, dan jadikanlah ingkar kepadamu sebagai sesuatu yang kami takuti. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah, Tuhan Arsy yang agung.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami memohon kepada Engkau hal-hal yang menyebabkan melimpahnya rahmat dan ampunan-Mu. Juga perlindungan dari setiap dosa. Janganlah Engkau meninggalkan pada kami dosa, melainkan Engkau mengampuninya, dan tidak pula kesusahan, melainkan Engkau menghilangkannya. Tidak pula bahaya, melainkan Engkau menyibakkannya, dan tidak juga keperluan yang Engkau ridhai, melainkan Engkau memenuhinya. Wahai Zat yang Maha Pengasih, kepada Engkau, wahai Tuhan kami, maka cintailah kami. Pada diri kami, karena Engkau tawadukkanlah kami, dan di mata orang muliakanlah kami. Dari akhlak yang buruk, maka jauhkanlah kami, dan di atas akhlak yang baik, maka tegakkanlah kami. Tetapkanlah kami, dan di atas musuh-musuh kami, tolonglah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, dan jangan Engkau kuasakan ke atas kami orang yang tidak mengasihani kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang lurus dan mendapat petunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, warga Universitas 11 Maret, kepada penduduk negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin kami di UNS, dan kepada pemimpin-pemimpin di pemerintahan ini. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh manusia. Ya Allah, baguskanlah akibat semua urusan kami, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, kasihanilah kami dengan meninggalkan maksiat selama Engkau menghidupkan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jauhkanlah kami, anak-anak kami, kerabat kami, juga seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, serta seluruh mahasiswa kami dari hal-hal keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang haram. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau kebaikan sebagaimana yang telah diminta oleh kekasih-Mu, dan kami berlindung kepada Engkau dari apa yang Engkau telah diminta perlindungan darinya oleh Nabi-Mu. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, kami mohon surga dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya berupa perkataan dan perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dari fitnah dan keburukan Dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah di waktu hidup dan mati. Kami berlindung kepada Engkau dari dosa dan kerugian. Kami berlindung kepada Engkau dari kematian sedang berpaling dari jalan-Mu. Ya Allah, teguhkanlah kami sebagaimana keteguhan Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, peliharalah kami sebagaimana Engkau telah memelihara seorang anak. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau telah menolong para nabi dan para sahabat mereka. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dari sebab berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah langkah-langkah kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang mengingkari-Mu. Ya Allah, terimalah amalan kami meski hanya sebesar zarrah, dan jadikan sebagai sebab Engkau membebaskan kami dari hisab-Mu yang sangat pedih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 4 Oktober tahun 2021 telah selesai. Sebelum diakhiri, kami akan menyampaikan informasi terkait prestasi Fakultas MIPA tahun 2021 sebagai berikut. Prestasi mahasiswa tahun 2021. Pendanaan program kreativitas mahasiswa 55 tim dengan perolehan dana sebesar 494 juta rupiah. PKM yang lolos PIMNAS sebanyak 7 tim. Jumlah prestasi internasional 5. Jumlah prestasi nasional 26. Prestasi dosen tahun 2021. Publikasi Scopus sampai dengan Agustus tahun 2021 sebanyak 267. Jumlah dana riset tahun 2021 10,2 miliar rupiah.
Jumlah dokter 55%. Sekian dan terima kasih. Peserta apel dipersilakan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.